Terima kasih. Terima kasih. Bahwa pertolongan itu datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta sekalian Allah, yang memelihara pekerjaan tangannya dan selalu setia dengan segala sesuatu yang telah diciptakan. Maka pada sore hari itu harus sekalian anugerah, damai sejahtera, kuasa dan kekuatan, pertolongan, penyembuhan, pemulihan yang berasal dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal turun mengalir kepada saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan.
Kita akan terus menyebut Tuhan, kita akan puji, tidak ada gerakan roh Allah di sini. Ada
pengisian dan kesaksian dari Bapak Reni. Kami persilakan. Shalom, shalom bapak-bapak. Terima kasih saya sudah disempatkan untuk hadir di GBIA ini. Dan saya sudah beberapa hari di sini dan sempat diberi kesempatan untuk mengisi firman di GBIA Susuan. Saya bersyukur atas semua ini. Baik, nama saya adalah Reni Lenturteru. Kota Salatiga bagi saya tidak asing lagi karena saya selesai kuliah di Satiwacana beberapa puluh tahun yang lalu, dan kebetulan saya bersahabat dengan sahabat saya saudara Chris yang secara majelis di sini, sehingga kami bisa bertemu dan melayani bersama-sama. Saya diminta memberikan kesaksian di sini. Kebetulan banyak ibu-ibu di sini. Saya adalah pria yang sebelum bertobat, pria yang merusak rumah tangga saya sendiri, dan itu berlangsung bertahun-tahun sejak perkawinan saya tahun 92. Apa yang saya ingin bagikan di sini adalah apa yang kita miliki sebenarnya, yang kita dapatkan secara material, secara gemilang, secara luar biasa dari dunia, itu sebenarnya nol besar. Saat dalam beberapa detik pun Tuhan bisa ambil itu semuanya dari hidup seorang manusia yang mengandalkan dunia. Dan salah satunya adalah saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mulai menikah tahun 92, dan setelah lulus dari Satiwacana saya mulai bekerja. Singkat kata, karier saya luar biasa, sangat luar biasa, sehingga saya dalam beberapa tahun saja saya sudah bisa mendapatkan kehidupan secara ekonomi yang lumayan. Tetapi berbarengan dengan itu, saya mulai mengenal dunia lebih banyak, karena di lingkup pekerjaan saya di Jakarta dipenuhi oleh situasi yang sangat-sangat mempunyai embrio untuk merusak keluarga. Sejak karier saya mulai meningkat, saya mulai melihat kemungkinan mendapatkan wanita-wanita lain di luar istri saya. Karena saya secara ekonomi saya cukup. Saya pikir saya bisa membeli semuanya. Saya kerja di sebuah perusahaan asing yang besar di Jakarta, dan cukup lumayan kehidupan saya di situ. Tetapi uang yang saya dapat dari karier saya dan pekerjaan saya hambur-hamburkan. Dan salah satu yang paling merusak adalah saya merusak keluarga saya. Saya mulai memiliki wanita-wanita simpanan di luar kehidupan rumah tangga saya. Hari demi hari saya lakukan itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya begitu tidak takut dengan istri saya. Kalau satu saat istri saya di rumah, dia sudah rasa dia
ngomel di rumah. Saya cukup bilang, saya pelan-pelan saya ngomong, kalau kamu ngomel, kamu ambil kertas, kamu hitung gaji kamu berapa, kalau udah 1/10 saya baru boleh ngomel di rumah ini. Kalau belum, kamu keluar dari rumah ini. Dengan gampangnya saya seperti itu, karena saya memang memiliki materi. Hari demi hari, istri dan anak saya selalu berdoa. Saya orang Kristen, saya seorang Protestan. Saya hampir gak pernah ke gereja. Jumat Sabtu minggu selalu saya alasan keluar kota. Saya tinggalkan keluarga saya. Dan satu kali, ketika saya punya satu usaha di luar pekerjaan saya yang rutin, sudah mulai membesar. Saya ingat waktu itu tahun 2006. Istri saya katakan begini, karena kami di rumah kalau nyuci pakaian itu kebanyakan pakai laundry. Rupanya orang laundry ini dia orang Kristen. Jadi setiap kwitansi hotel, kwitansi dari mana dia simpan, dia kasih ke istri saya. Lalu satu saat istri saya bilang, waktu kami pulang sama-sama di kendaraan, istri saya bilang begini, satu saat kutukan itu akan turun ke kamu, tapi saya akan minta Tuhan bahwa saya dan anak-anak tidak ikut terkutuk di dalam keluarga ini, karena saya tidak akan pernah menceraikan kamu, karena kita menikah di hadapan pendeta, di hadapan altar gereja, dan saya pegang teguh perkawinan saya tidak akan pernah menceraikan kamu, karena perkawinan kita adalah milik Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, waktu saya diberikan pernyataan seperti itu di mobil saya bergemetar. Saya kaget, dan tidak lama, singkat kata kemudian, karier saya mulai turun. Perusahaan yang saya punya, usaha yang di luar, mulai turun. Rekan saya membawa lari uang. Hanya 1 minggu ketika istri saya bicara, penempatan saya, kedudukan yang lebih baik di sebuah perusahaan asing ini hilang kesempatannya. Keluar statement, keluar surat dari pusat bahwa saya belum layak untuk duduk sebagai pimpinan di Indonesia. Padahal saya sudah begitu bangganya. Ibu-ibu, maaf, saya tidak menyembuhkan diri saya, tetapi dulu saya hampir lupa terima gaji saya, karena begitu banyak tiap hari uang yang saya terima. Saya adalah bergerak di bidang bea cukai. Saya kerja di forwarding, dan saya berhubungan banyak dengan ekspor impor. Ibu-ibu tahu di Jakarta ekspor impor tahun 2000-an itu membumi, dan saya salah satu orang yang menjadi kunci untuk pengeluaran barang-barang impor dari Jakarta, baik laut maupun udara. Jadi saya uangnya banyak. Jadi dosa saya melakukan selingkuh di mana-mana. Dan ketika istri saya mengatakan seperti itu seperti hujan batu dari atas. Dia menghujam hati saya saat saya mulai ketakutan. Dan betul itu, karier saya mulai menurun. Pekerjaan saya mulai hilang. Apapun yang saya dapat sehari-hari di luar gaji saya mulai hilang. Saya dipindahkan dari tempat saya ke pusat. Saya tidak dapat apa-apa lagi. Mulai terus usaha saya, teman saya membawa lari uang begitu banyak, pemalsuan tanda tangan saya, dan saya harus membayar hutang-hutang bank. Saya mulai sakit. Saya mulai gemetar. Saudara, di sebelah kiri kanan teman-teman saya banyak orang yang Pentakosta, dan saya orang yang paling membenci orang-orang Pentakosta. Karena kenapa? Kesaksian saya sehari-hari di tempat kerja saya, banyak orang berdoa, haleluya, haleluya, tapi Seninnya maling lagi, pencuri lagi. Itu yang saya, sehingga gambaran itu saya nggak percaya gereja. Saya nggak percaya. Kalau saya ke gereja, sekali-sekali istri saya ajak, saya diam aja. Meskipun dulu saya dibesarkan sebagai seorang pemusik, saya tak pernah. Dan waktu Tuhan mengumpul saya,
Saya nggak tahu kemana. Pernah nggak bapak-bapak ibu rasakan seorang yang masuk di sebuah kotak beton tingginya 7 meter, airnya mulai naik merendam dan saya nggak bisa apa-apa. Ketika air sudah sampai di sini, saya lakukan hal yang memalukan. Saya mencoba bunuh diri. Singkat kata, waktu itu 8 Januari tahun 2006, saya tulis surat kepada anak saya, kepada istri saya. Saya minta maaf, saya kalah sebenarnya. Saya mencoba menabrak mobil di jalan tol, orang nasihatkan saya suruh pulang tengah malam. Saya sampai di rumah, saya beli obat nyamuk berapa kali, saya cari racun ikan siangnya, nggak ketemu, karena racun ikan itu harus dibeli oleh perusahaan, bukan perorangan, apalagi zaman terorisme. Saudara, ketika saya mencoba bunuh diri, saya gagal. Saya gagal. Seperti ada orang mentertawakan saya di kamar itu. Itu puncak sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Bapak-bapak di dalam nama Yesus, hari ini saya katakan, saya lari dari lantai atas rumah saya. Saya keluar ke jalan. Saya melihat ke langit. Saya katakan, Tuhan, kalau kamu ada hari ini, tunjukkan kamu ada. Tunjukkan kamu ada. Kalau kamu tidak ada, biarkan saya membunuh diri saya. Dan saya pingsan. Ketika bangun pagi, jam pagi di tengah jalan, di depan garasi rumah saya, teman saya yang saya benci dulu, dari GBI, orang GBI, dia ngangkat saya. Saya udah gak punya apa-apa. Mobil-mobil saya jual untuk membayar utang saya, tetap aja debt kolektor datang di rumah saya mengancam istri saya. Saudara-saudara, kalau debt kolektor di Jakarta, dia bukan lagi utang. Kalau dia tahu yang punya utang orang Ambon, yang dikirim orang Batak, jadi bukan orang Ambon. Itu udah kurang ajar kita. Dan waktu itu saya sudah nggak tahu lagi. Dan ketika saya katakan sama Tuhan, kalau kamu ada, kamu tunjukkan hari ini kamu ada, saya akan menyembah kamu dan kamu akan bawa saya kemana saya akan ikut. Tapi kalau kamu tidak ada, pergi, biarkan saya lakukan ini. Saya pingsan, saya dibawa ke satu camp pria. Udah banyak yang kenal ya pria sejati ya. Saya kaget waktu saya masuk camp itu. Saya diajak teman saya masuk di parkiran. Itu panitianya keluar memeluk saya semua. Saya nangis terisak-isak di situ. Saya berteriak. Saya belum pernah dipeluk secara tulus oleh setiap orang, karena dunia yang saya geluti adalah dunia penuh dengan tipu muslihat di bisnis saya. Dan waktu orang itu belum saya, panitia itu, dia katakan, Pak, masuk ke dalam, Pak. Kita semua sama. Waktu saya camp itu, sesi demi sesi dibicarakan. Waktu ketiga seorang pembicara, dia bilang, jangan-jangan seorang pria, kalau dia nggak benar hidupnya, dia nggak maksimal. Jangan-jangan dia ada beberapa dosa dalam hidupnya, sehingga dia nggak bisa lari maksimal. Waktu saya mendengar itu, 1 Korintus 10 ayat 1-11. Saya terjatuh di ruangan itu dan saya berteriak. Saya bilang, saya orangnya. Kenapa saya tidak bisa berlari kencang? Karena saya dibebani oleh dosa-dosa dunia. Saya kecabulan saya, menghujat Tuhan saya, berhala saya, bersungut-sungut saya. Dan waktu itu singkat kata, saya ditobatkan oleh firman. Ibu-ibu, bapak-bapak, waktu saya bertobat hari ini, saya nggak tahu saya mau kemana. Karena saya sudah keluar dari perusahaan saya. Saya mengambil pesangon untuk melunasi utang saya. Saya nggak bilang sama istri saya. Tapi di situ saya lihat, saya mulai merasakan bersalah Tuhan. Hari ini hari, saya mulai berdoa. Waktu saya pulang ke rumah dari camp, saya nggak pernah, udah hampir 10 tahun saya nggak pernah main piano. Saya tinggalkan itu. Saya mulai, pertama saya buka firman jam 4 pagi. Saya buka firman, saya menyanyikan sebuah lagu yang sampai hari ini saya nggak bisa lupa. Dan istri saya keluar dari kamar, di kamar bawah, pembantu tanya, dia tanya sama pembantu, itu yang nyanyi siapa? Biasanya adik saya suka main musik.
pembantu bilang, itu bapak yang nyanyi Bu. Saya menangis. Dan saya datang ke dia, saya bilang, beri kesempatan saya satu kali lagi mengasihi kamu. Mari kita bangun rumah tangga ini di dalam Kristus. Saya siap menerima resikonya. Mari terima saya sebagai suami yang baru. Terima saya sebagai laki-laki yang baru di dalam rumah tangga saya. Terima saya sebagai tiang yang baru di dalam rumah tangga saya. Mari jadikan saya imam dan saya belajar. Itu proses. Dan akhirnya saya putuskan untuk saya melayani pria sejati. Sampai hari ini ibu-ibu, luar biasa Tuhan. Ketika seorang pria dia berubah, maka segala sesuatu yang menyangkut kepriaannya akan diubahkan oleh Tuhan. Amin ibu-ibu, bapak-bapak. Amin. Dan saya mulai jalani perubahan saya. Dan akhirnya saya putuskan saya melayani pria sejati sebagai pembicara. Dan saya bawa kemana-mana. Dan ketika bicara soal keluarga, saya merevisi keluarga saya. Dan keluarga saya sekarang tumbuh menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Menjadi keluarga yang memancarkan berkat kemana-mana. Saya tidak takut lagi. Apa yang besok saya makan, saya tidak pernah takut. Karena ketika saya memilih Kristus, Kristus yang pikirkan itu. Tugas saya hanya membagi berkat, memancarkan berkat-berkat yang saya terima, baik pengalaman hidup saya, baik apapun yang saya terima kepada orang lain. Seorang laki-laki hari ini, saya menjadikan hidup saya sebagai seorang pria. Saya belajar dan belajar yang memancarkan kemuliaan Kristus. Dan saya belajar, kita semua belajar. Dan sampai hari ini saya bersyukur, saya menjalani kehidupan ini dengan luar biasa. Secara manusia, saya menghadapi tembok-tembok baru. Tapi saya sekarang milik Kristus. Saya tidak pernah takut. Karena setiap detik hidup saya ada di dalam Kristus. Dan saya ketika saya bertobat, tutup kata hari ini, semua teman bisnis saya menjauhi saya. Saya tidak perlu, saya tidak takut. Semua relasi bisnis saya menjauhi saya. Karena saya sudah terbiasa. Setiap saya duduk dengan orang, selalu saya limpahkan firman. Saya ketemu orang, saya bicara soal firman. Saya tidak peduli. Karena Yesus bilang, sampaikan firman kepada setiap orang. Ibu-ibu sampai hari ini, hidup dan keluarga saya bersyukur. Anak dua kami sudah dewasa. Kemarin saya bawa dia di sini pelayanan. Dan kami hidup luar biasa dalam Tuhan. Bukan kami munafik, bukan. Tapi saya merasakan tidak ada yang bisa mengalahkan ketika kita hidup di dalam Kristus. Permasalahannya adalah kita mau mencoba, kita mau berani mengalami hidup di dalam Kristus. Sekarang saya bersyukur istri saya sekarang seorang pendidik di Yayasan Penabur, dan usaha saya mulai berjalan, dan saya minta sama Tuhan untuk membagi waktu saya kemanapun saya melayani. Karena itu saya ada di sini karena kemurahan Tuhan. Itu kesaksian saya yang saya tutup nanti dengan sebuah lagu yang saya nyanyikan. Dan kesaksian saya ini sudah saya saksikan dari Solusi. Dan begitu banyak orang yang bertanya bagaimana bisa berubah di dalam Kristus. Dan saya selalu terangkan. Dan sampai hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, mari tetap tempatkan Kristus sebagai kuasa di dalam rumah tangga kita. Saya kira-kira itu kesaksian saya yang singkat. Dan untuk menutupnya, saya mencoba menyanyikan sebuah lagu ketika beberapa tahun yang lalu saya menyanyikan itu untuk pertama kali. Saya berbahagia karena Kristus. Terima kasih. Shalom.
Yakin teguh Yesus samari kepunyaku, sampai menyosong kembalinya diriku.
kasih yang luar biasa. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Iya. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saya mempersilahkan petugas persembahan dan majelis bacakan firman. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lakukan persembahan, kita akan saringkan firman Tuhan. Kami mohon kembali berdiri. Ayat persembahan kita akan berambil dari Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur akan kasih yang lebih besar di depan kami. Apabila Engkau telah hadir dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua, Engkau yang telah sudi untuk menerima kami yang sebenarnya maut telah ada di depan kami, karena Engkau yang Tuhan yang ada dalam dunia ini sehingga kami ini diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga akan memberikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami akan kembalikan kepadamu melalui persembahan kami, melalui uang kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau layakkan kami, Engkau berkatikan persembahan ini, Engkau tahirkan sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi kamu dan berkenan di depan Engkau. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur akan berkat yang telah memberikan kepada kami. Tapi ajar kami, mampukan kami untuk bisa memancarkan berkat yang telah kami terima kepada sekeliling kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mengucap syukur akan kasih-Mu yang begitu besar dan indah. Haleluya, amin. Saat memberikan persembahan kita berpujian kita dialah hidup kami. Kita
kelahiran Yesus. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, namanya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampu dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Akan masuk dalam penyalaan.
juga Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau begitu baik buat kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Bangsa di mana kami tinggal ya Tuhan. Kami merindukan Tuhan bangsa ini Engkau melawat ya Bapa. Engkau menolong setiap para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Dari atasan sampai dengan yang terbawah ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Allah sendiri ya Tuhan yang senantiasa memimpin para pemimpin ini Tuhan. Beri hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami Tuhan. Dari tempat yang kota-kota besar Tuhan, dari tempat yang Tuhan penuh dengan gejolak dunia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih. Dari ibu kota bangsa kami sampai dengan kota-kota yang ada di pelosok Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa melawat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk kota kami ya Tuhan, kota Salatiga ini. Mari Tuhan Engkau mau tolong Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin Tuhan, sehingga Tuhan boleh para pemimpin kami Tuhan boleh takut juga akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan saat ini Tuhan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat ya Bapa. Mari Tuhan Engkau mau menolong Tuhan, khususnya di dalam kami merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Gereja-gereja di mana tempat Engkau memberkati ya Tuhan, baik secara Tuhan iman ya Tuhan, juga pertumbuhan di dalam jemaatnya ya Bapa. Kami sungguh menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau akan menolong Tuhan setiap gembala-gembala sidang, setiap para penginjil, pengerja Tuhan, semuanya Tuhan akan memberkati ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa untuk gereja GPI AIE Pata ini ya Tuhan, baik yang ada di Salatiga ini sebagai pusat. Mari Tuhan Engkau akan memberkati. Engkau memberkati Tuhan Bapak Gembala kami. Mari Tuhan Engkau terus Tuhan memberkati, sehingga Tuhan bisa membawa jemaat yang ada Tuhan untuk terus dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau memberkati kesehatan ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan gereja-gereja GPI AIE Pata ini Tuhan, baik yang ada di sekitar Salatiga, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan, Sulawesi, juga Tuhan yang ada di Nias, di NTT Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan sekali lagi Tuhan Engkau campur tangan Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulan. Mari Tuhan akan menolong jemaat-Mu yang berkumpul untuk tempat ibadah Tuhan. Mari Tuhan akan memberkati. Dan saat ini mungkin banyak yang sedang membangun Tuhan. Mari Tuhan Kau mau tolong Tuhan. Tuhan menyelesaikannya ya Bapa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan semua
Banjaran Jangkrian dan Perhatian. Kemudian yang ketiga adalah drama dari pihak Plasma, Sion, Biru, dan Algomas. Yang terakhir kita akan menyanyikan lagu Wish You Merry Christmas sambil bersalam-salaman. Demikian sesuai perayaan Natal pada malam hari ini. Kami persilahkan untuk persembahan pujian dari Wika Firmon, Raja Wali, Busana, Kesami, Kalicaci, dan Rombongan. Bye.
Ikat Banjaran, Jangkrian, dan Pegaten. Silakan.
ada sebuah desa yang subur dan makmur. Masyarakatnya hidup tenteram dan damai. Setiap hari mereka melakukan aktivitas dengan aman, seolah-olah tidak ada suatu bahaya pun yang mengancam mereka. Mbak, ini berapa Mbak? Ini satu sisir ya Mbak. Mbak, segini ya. Terima kasih ya. Makasih Bu. Oh iya Bu. Ya Bu. Di desa tersebut tinggal pula keluarga Kristen, yaitu keluarga Pak Abraham. Pak Abraham bersama anak istrinya aktif dalam pelayanan di gereja. Pak, kita bersyukur ya Pak, hidup di gunung tapi masyarakatnya bisa hidup tentram, damai ya Pak. Tapi kita masih itu loh, sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan jauh dari Tuhan itu gimana ya Pak, kita prihatin. Saya juga pernah apa yang dirasakan. Sudah jelas. Saya kucingnya salah. Gimana Pak? Ini anak kita tuh kemana? Oh, supaya Jo. Nak sini nak. Ini dari tadi di rumah, di kamar ya, Jo. Iya Bu. Ini lagi itu loh, undangan itu. Undangan apa ini? Undangan Natal ya? Apa itu? Ini loh Pak, kita
Lah iya, gimana ya Pak ya? Tapi kita usahakan untuk bisa ya Pak. Gimana ya? Ayo kita siap-siap untuk berangkat. Ini ada apa? Ada apa ini? Tiba-tiba Ayo Pak, ayo kita siap-siap ayo. dari puncak gunung yang keluar lapangan. Semua orang menjadi panik, berlarian ke sana kemari dan berteriak-teriak. Mereka berusaha menyelamatkan diri sendiri tanpa mempedulikan harta benda mereka. Halo, ini Pak Ibrahim. Mohon, Pak Pendeta datang ke sini. Di Balai Duko ini ada bencana. Mohon segera datang Pak bantuannya. Karena malam ini, hari ini keluarga saya tidak bisa hadir di Natal karena di sini ada bencana. Mohon Bapak datang. Beberapa waktu kemudian, rombongan dari gereja Pak Abraham datang ke pengungsian dengan membawa bantuan makanan, obat-obatan, dan tenaga medis. Terima kasih datangannya. Ikut prihatin ya Bu ya, yang sabar, iya tambah ya, saya juga merasakan apa yang Ibu rasakan. Ya Ibu, apa yang kita alami saat ini di luar kendali kita, tapi yakin dan percaya di balik semua Tuhan punya rencana yang indah. Ibu-ibu, sebenarnya pada hari ini kita ada Natal di gereja, tapi saya mendapat telepon dari keluarga Bapak Abraham kalau di sini ada bencana. Maka saya memutuskan kita akan merayakan Natal di dusun ini. Pak, maaf Pak, Ya. di belah sana juga saudara-saudara kita sama seperti kita Pak, mendapat bencana Pak. Oh iya. Tolong dia juga membutuhkan perhatian kita Pak. Selamat sore Ibu. Saya merasakan Tuhan. Iya. Oh, sabar ya Bu ya. Ini ada sedikit bingkisan Bu buat ibu-ibu. Ya terima Bu dari kami. Ada usaha aja Pak. Gak apa-apa, terima Bu, terima. Terima kasih. Iya. Jamaah Bapak kan masih banyak yang membutuhkan. Ada usaha aja Pak. Itulah Bu. Memberi dengan segala kelebihan sudah banyak dari orang di sana. Tapi kami memberi dengan segala kekurangan yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus menyediakan dengan segala kebanyakan. Alhamdulillah. Maaf Ibu, kami akan merayakan Natal. Jadi saat ini Natal adalah bagian dari Tuhan Yesus. Natal adalah satu perayaan bagi kami memperingati lahirnya Sang Juru Selamat. Saat tinggal dulu ya Ibu ya. Pak, kami boleh ikut Pak. Oh ya. Pendeta, dengan Pak Pendeta. Ibu mau ikut Natalan? Ya, silakan. Mari kalau Ibu mau ikut, kita akan Natalan bersama-sama. Kita akan merayakan Natal di dusun ini. Mari Ibu. Pakai aja double pak. Iya, saat ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama dalam kondisi, dalam situasi bencana, dalam satu situasi yang tidak menyenangkan. Tapi perlu diketahui, Natal yang sebenarnya dalam kehidupan kita saat ini adalah seperti menyambut Dia Sang Juru Selamat yang lahir di palungan di kandang domba yang hina. Natal tidak dirayakan di tempat yang mewah,
tidak dengan makanan yang istimewa, tapi Natal yang hakiki adalah kasih Dia yang mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus sebagai juru selamat umat manusia. Ibu-ibu sungguh sangat berbahagia kalau pada sore hari ini kita boleh ada dalam suatu suasana Natal dengan satu kondisi yang sangat-sangat boleh dikatakan dalam kondisi yang susah, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan bencana, tapi rencana Allah di luar rancangan kita. Dia yang telah mengutus anak yang tunggal. Saat ini pun Dia telah memberikan kita, saudara kita yang tidak mengenal Allah saat ini bergabung menjadi boleh mengenal Allah. Mari kita akan angkat satu pujian. Hari ini ialah hari Natal. Ibu-ibu seperti itu bernyanyi ya, nanti kita akan ada bersama-sama. Iya. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir selamat kita. Malaikat di surga bersorak, ya puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujianlah bersama Dia bagi dunia, tebus dosa kita semua. Kami mengucapkan selamat Natal 2013. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah kita terpaksa, meskipun di tempat yang memprihatinkan, maka hendaklah pancarkan berkat-Mu dimanapun kau berada. Tuhan Yesus memberkati.